Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih berjumpa dengan saya dalam pelajaran kalam. Pada kajian kali ini saya ingin berbagi tentang kelompok kalam Diroriyah, Najjariyah dan Karramiyah. Tentu saja informasi yang saya ingin bagi adalah poin-poin penting dan tidak panjang lebar, meliputi 3 kelompok tersebut. Kita mulai dari kelompok Diroriyah. Kelompok Diroriyah adalah pengikut dari Diror bin Amr. Diror bin Amr hidup semasa dengan Abul Huzail Alaf Mu'tazili yang wafat pada 226 Hijriah. Bishr bin Mu'tamar Hilali adalah mutakallim Mu'tazilah yang menulis buku untuk membantah Diror yang diberi judul Al-Rad ala Diror. Dikatakan bahwa Diror memiliki karya berjudul Al-Tahrisi yang berisi pembahasan tentang kelompok-kelompok dalam Islam dan sandarannya dari kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat kalam yang mereka nukil dari Diror pada umumnya mirip dengan Ahlul Hadis dan Asy'ariyah. Sekalipun pada sebagian permasalahan juga mirip dengan Mu'tazilah. Dan terdapat sebagian pendapat yang berbeda dari yang lain yang merupakan pendapat dan akidah khusus bagi dirinya. Nah, apa saja pendapat Diroriyah yang sama dengan Mu'tazilah? Yaitu diantaranya keterdahuluan kemampuan atau istitoah maksud saya. Istitoah atau kemampuan atas perbuatan atau fi'il. Dan diperbolehkannya imamah atas selain dari Quraisy. Sementara Diroriyah memiliki pendapat yang sama dengan Ahlul Hadis dan Asy'ariyah dalam perkara penciptaan berbagai perbuatan atau khalq al-af'al, perbuatan dan perolehan atau al-kasb, melihat Allah Subhanahu wa taala, ru'yatullah, menolak baik dan buruk rasional. Kemudian kita masuk pada informasi selanjutnya, yaitu apa saja pendapat Diroriyah. Yang pertama, penafsiran negatif terhadap sifat-sifat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah maksud dari Allah adalah Maha Mengetahui atau Al-Alim, dan Maha Kuasa Al-Qadir adalah penolakan kebodohan atau al-jahl dan ketidakberdayaan atau al-ajz, dan bukan penetapan sifat pengetahuan atau al-ilm dan kekuasaan atau al-qudrah. Demikian pula dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Nah, bisa disimpulkan bahwa pendapat ini merupakan satu bentuk nyata dari taktil, yakni apa? Menolak pengenalan atau ma'rifat terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, manusia di samping memiliki panca indera juga memiliki indera keenam, di mana pada hari kiamat dengan perantara indera tersebut manusia dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memiliki satu zat yang tidak ada yang mampu mengetahuinya selain Dia. Dikatakan bahwa dalam perkara ini Hafs Fard juga sependapat dengannya. Ibnu Nadim menyatakan bahwa Diror adalah tokoh Mujabbiroh dan berkata dia adalah penduduk Mesir, kemudian pergi ke Basrah dan berjumpa dengan Abul Huzail, seorang mutakalim Mu'tazilah, dan berdebat, dan Abul Huzail berhasil mengalahkan argumennya. Pada awalnya dia adalah pengikut Mu'tazilah, meyakini tafwid pada perbuatan manusia, tetapi kemudian menerima pendapat penciptaan perbuatan atau khalq al-af'al.
Dirar menulis berbagai buku, di antaranya Al-Istita'ah At-Tauhid, Kitab fi Al-Makhluq, A'la Abi Huzail, Al-Rad A'la Al-Nasara, Al-Rad A'la Al-Mu'tazilah, dan Al-Abwab fi Al-Makhluq. Jadi Dirar menulis kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 karya. Baik, setelah kita mengetahui sekilas tentang kelompok Diroriyah, kita masuk pada Najjariyah. Najjariyah adalah pengikut Abu Abdullah Husain bin Muhammad bin Abdullah Najjar yang wafat pada 230 Hijriah. Najjariyah hidup semasa dengan Nazam Mu'tazili yang wafat pada 231 Hijriah. Beliau sempat berdebat dan berdiskusi dengannya. Ibnu Nadim menukil perdebatannya dengan Nazam, di mana perdebatan inilah yang menyebabkan kekalahan Najjar. Dan kekalahan ini membuat Najjar sedikit menjadi sakit dan meninggal dunia. Ia melahirkan beberapa karya, di antaranya Al-Istita'ah, Al-Makhluq, Al-Syifat, wa Al-Asma, Isbat Ar-Rasul, At-Ta'dil wa Tajwir, Al-Qadha wa Qadar, Al-Irja, dan Al-Rad A'la Al-Mulhidin. Demikian tadi informasi tentang Najjariyah. Kita masuk pada Karomiyah. Apa Karomiyah itu? Karomiyah adalah pengikut Muhammad bin Karam Sajistani. Sekali lagi, Karomiyah adalah pengikut Muhammad bin Karam Sajistani yang wafat pada 255 Hijriah, yang diasingkan dari Sistan ke Gurjistan. Pada masa pemerintahan Muhammad bin Abdullah Thohir, Ibnu Karam masuk ke kota Neshabur dan banyak masyarakat awam yang cenderung padanya. Baghdadi menyebut bahwa kelompok Karomiyah di Khorasan terdiri dari 3 kelompok, yaitu Haqqaniyah, Taraqiyah, dan Ishaqiyah. Serta menyatakan bahwa 3 kelompok ini tidak saling mengkafirkan, karena itu kami menganggap ketiga kelompok ini adalah satu. Akan tetapi Syaristani menyebutkan 12 kelompok pecahan Karomiyah dan 6 kelompok darinya merupakan pecahan utama, yaitu A'bidiyah, Tuniyah, Zariniyah, Ishaqiyah, Wahidiyah, Haitsamiyah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pecah menjadi 6. Kemudian setelah kita mengetahui Karomiyah, kita masuk pada pendapat tentang tajsim dan tasbih. Bagaimana mereka berpendapat tentang tajsim dan tasbih? Disebutkan tentang Muhammad bin Karam yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di arsy, berada di arah atas, serta membolehkan penisbatan jism atau jasad kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ia membolehkan adanya perpindahan, perubahan dan ketiadaan atas Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Ibnu Haisam adalah pengikut Ibnu Karam melakukan pembenaran atas pendapat Ibnu Karam dengan mengatakan bahwa maksud dari jism adalah yang berada dalam zat, bukan di luar zat. Sebagaimana maksud dari arah atas adalah ketinggian dan keutamaan. Selanjutnya Ibnu Haizam menjelaskan perbedaan antara Karomiyah dan Musyabihah dan berkata, kaum Musyabihah menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki bentuk dan wajah, berjabat tangan, berpelukan, berambut keriting, dan seterusnya. Tetapi Karomiyah cukup dengan apa saja yang tercantum dalam Al-Quran dan riwayat. Dan mereka sama sekali tidak ada keinginan untuk menyalahartikan semua itu. Mereka membenarkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Quran seperti istiwa, bersemayam di arsy, datang pada hari kiamat untuk melakukan perhitungan pada makhluk, menciptakan Adam dengan kedua tangannya, tetapi tidak menafsirkan tangan dengan anggota tubuh. Istiwa dengan bersemayam atau menempati suatu tempat tertentu dan datang dengan berjalan-jalan di berbagai tempat. Tetapi mereka menggunakan semua kata itu sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan tanpa melakukan tasbih dan tanpa menjelaskan realitas serta hakikatnya.
Mereka tidak menggunakan sifat-sifat yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Sebagaimana mereka meyakini tasybih dan tajsim. Hampir mirip dengan yang lainnya ini. Kemudian tentang keberadaan hawadits pada zat Allah Subhanahu wa taala. Di antara akidah karomiyah adalah dibenarkannya adanya berbagai hawadits atau perkara baru, makhluk ciptaan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Mereka membagi hawadits menjadi dua bagian. Pertama yang ada pada zat Allah, kedua yang ada di luar zat Allah Subhanahu wa taala. Bagian pertama keberadaannya disebabkan oleh kekuasaan atau kudrah, sedangkan bagian kedua keberadaannya disebabkan oleh ihdats. Maksud mereka tentang ihdats adalah mewujudkan atau ijad dan memusnahkan atau i'dam yang ada pada zat Allah dan terjadi dengan perantara kekuasaannya. Mereka menganggap zat Allah adalah tempat dan objek sebagai hawadis, seperti kejadian-kejadian masa lampau dan masa mendatang. Kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, ancaman, dan hukum-hukum. Muhammad bin Haisam dalam menafsirkan ijad dan i'dam tersebut dengan kehendak dan kebebasan. Kemudian dengan bersandar pada innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah. Ibnu Haisam menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan suatu diisyaratkan adanya pengucapan. Dan sebagian besar dari mereka menafsirkan kata khalq atau penciptaan dengan ucapan dan kehendak. Menurut mereka, perkara-perkara baru yang ada pada zat Allah itu ada dua macam. Pertama, perkara penciptaan atau takwini, yaitu satu perbuatan yang mewujudkan objek atau maf'ul. Kedua, perkara bukan penciptaan, yakni yang masuk kategori berita atau ta'lif, perintah dan larangan. Semua itu merupakan perbuatan yang tidak menyebabkan terwujudnya objek tersebut. Kemudian kita masuk pada bab karomiyah dan berbagai mazhab kalam. Sebagian dari akidah karomiyah adalah serupa dengan akidah kalam Asy'ariyah, seperti yang saya bilang tadi ya. Karomiyah mirip dengan kalam Asy'ariyah. Di antaranya adalah percaya pada sifat-sifat azali, tambahan atas zat Allah, dan percaya pada keumuman qada dan qadar, kehendak ilahi terhadap seluruh perkara baik dan buruk, dan percaya pada teori kasb terkait dengan perbuatan para hamba. Dalam masalah baik buruk rasional, mereka juga memiliki keyakinan sama dengan Imamiyah dan Mu'tazilah. Sekalipun mereka tidak percaya pada wajib akli, kelembutan atau luf, dan wajib akli yang paling maslahat, al-aslah, dan mereka meyakini wajib akli pengetahuan Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifatullah. Informasi selanjutnya yaitu adalah bahwa karomiyah menafsirkan keimanan atau iman adalah pernyataan dengan lisan, kepercayaan dengan hati, dan mereka tidak menganggap perbuatan dengan anggota tubuh sebagai syarat bagi keimanan. Dalam hal ini mereka memisahkan antara hukum-hukum duniawi dan ukhrawi. Dengan penafsiran tersebut maka berdasarkan hukum-hukum duniawi, seorang munafik itu adalah seorang mukmin atau beriman. Sedangkan berdasarkan hukum-hukum ukhrawi, dia layak mendapatkan siksa abadi. Kemudian dalam masalah imamah, pendapat mereka sama dengan pendapat ahlu sunnah, yaitu apa? Yakni mengingkari keberadaan nas, dalil wahyu yang jelas, dengan perbedaan bahwa mereka membenarkan keberadaan dua orang imam dalam satu waktu, di dua tempat yang berbeda jika dibayat oleh masyarakat. Tujuan mereka dalam mengungkapkan akidah ini ialah bahwa sebagai pembenaran atas pemerintah Muawiyah di Syam atau Suriah pada masa kekhalifahan Imam Ali alaihissalam. Demikian tadi informasi tentang kelompok Dziroriyah, Najariyah, dan Karomiyah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.